pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Memancing di sungai, seorang pria hilang di Sungai Baliem, Jayawijaya. Curah hujan tinggi 6 distrik di Kabupaten Mambramo Raya banjir. Harga daging sapi di Merauke mahal. Tim SAR Wamena Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Kamis kemarin terus mencari seorang warga yang hilang di Sungai Baliem, Distrik Piramid, Kampung Yalogome. Memasuki hari ketiga, tim SAR belum menemukan tanda-tanda korban di lokasi kejadian. Tim SAR terus menyusuri Sungai Baliem dan menjauhi dari lokasi kejadian karena kemungkinan korban hanyut terseret arus. Dengan perahu karet, tim SAR bersama warga menyisir hingga ke Kampung Patmos dan berharap korban ditemukan. Di Kali Balim, Distrik Piramid, Kampung Yalogome, kami melaksanakan pencarian dari titik LKP sampai ke Kampung Patmos dengan cara penyisiran dan menggunakan perahu karet dengan hasil masih nihil. Dari Kampung Patmos kami melaksanakan pencarian sampai ke Kampung Alogonik dengan hasil juga masih nihil, dan kami lanjutkan lagi dari Kampung Alogonik sampai Kampung Munak dengan hasil juga masih nihil. Sebelumnya seorang warga Kampung Yalogome, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya dilaporkan tenggelam di Sungai Baliem pada hari Senin. Korban saat itu tengah mencari ikan. Arthur melaporkan dari Jayawijaya, Papua Pegunungan. Banjir yang melanda 6 distrik di Kabupaten Mambramo Raya, Provinsi Papua, menyebabkan perekonomian di daerah tersebut lumpuh karena sebagian besar wilayah terendam banjir sehingga warga tidak bisa beraktivitas. Pemerintah Provinsi Papua memberikan bantuan untuk meringankan sekitar 1.500 lebih warga yang terdampak. Petugas menyalurkan bantuan berupa 13 ton beras, selimut, makanan siap saji, dan obat-obatan. Bantuan tersebut dikirim dengan kapal cepat dari Pelabuhan Jayapura. Pejabat Gubernur Papua Ramses Limbong secara simbolis menyerahkan bantuan tersebut kepada masyarakat di 6 distrik. Ia berharap bantuan ini bisa meringankan sementara penderitaan korban akibat bencana banjir. Banjir ini mulai dari Wamena, Pegunungan sampai juga di Mambramo. Banyak korban jiwa sampai saat ini tidak ada, tetapi korban material banyak yang terendam rumahnya sehingga kondisi ekonominya tidak jalan. Nah, kita dari pemerintah provinsi melihat situasi itu, kita mengambil langkah apa yang bisa kita lakukan. Dari Dinas Sosial, BPBD maupun dinas terkait, kita perintahkan ke sana kemarin untuk mendata jumlah terdampak banjir tersebut. Apa yang bisa kita berikan yang lebih cepat adalah bantuan logistik berupa makanan, beras, dan sebagainya. Baik juga dari tim PKK berupa susu buat anak-anak maupun perlengkapan lainnya. Banjir di Kabupaten Mambramo Raya akibat intensitas hujan yang tinggi. Selain itu, banjir ini merupakan banjir kiriman dari Provinsi Papua Pegunungan karena wilayah Mambramo berbatasan dengan Yalimo dan Tolikara. Sekolah dengan balai kampung itu disitulah tempat mereka mengungsi gitu. Dan sementara ini BPBD Mambramo Raya itu sudah melakukan langkah awal, yaitu TRC melakukan kaji cepat kebutuhan dan
kebutuhan dasar telah terdistribusi di atas, tapi posisi sekarang karena Membramo Raya 90% infrastruktur jalan itu tidak sama kayak di Kota Jayapura. Jadi kami 90% menggunakan sungai. Gitu. Di situ jadi untuk namanya kita ke lokasi itu memang memakan waktu. Bahkan dia bisa sampai 5 jam, bahkan ya bisa sampai 1 hari. Ya, 1 hari. Bapak, untuk warga yang terdampak ada data, ada berapa? Datanya yang kami sudah yang ada itu 1.577. 1.570 kakak atau orang? Tidak, Orang. jiwa. Jiwa. Ya. Selain mengirim bantuan logistik, pemerintah Provinsi Papua juga mengirim belasan tim medis untuk membantu dinas kesehatan setempat memeriksa kesehatan warga. Pemda masih terus mendata jumlah korban dan kerugian akibat banjir tersebut. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Peredaran narkotika di Merauke mengkhawatirkan. Narkotika jenis ganja belakangan ini beredar di kalangan pelajar dan anak-anak. Belakangan jumlahnya terus meningkat. Polres Merauke sudah mengimbau orang tua dan masyarakat untuk mewaspadai bahaya narkoba tersebut. Hal yang sama juga menjadi keprihatinan Wakil Bupati Merauke, Fauzun Nihaya. Ia meminta orang tua agar mengawasi ketat anak-anak dengan memantau pergaulan mereka agar tidak terjerumus dalam narkoba. Soal mendidik anak itu kan tidak hanya di sekolah, tetapi orang tua juga harus ikut mengawasi. Bagaimana kita turut prihatin sesuai dengan informasi yang saya dapatkan tadi dari Pak Kapolres, memang ada anak-anak kita yang sudah mengikuti kegiatan-kegiatan yang sangat negatif, diantaranya adalah mengedarkan ganja. Dan itu juga anak-anak yang di usia SMP, salah satu diantaranya ada. Nah, ini kan memprihatinkan kita. Tentu kami atas nama pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan pihak sekolah dan juga dengan orang tua untuk menjaga anak-anak kita dari hal-hal semacam itu. Polres Merauke belakangan ini banyak menangkap sejumlah pelajar dan anak-anak di bawah umur karena menggunakan ganja. Sebagian besar dari mereka diberikan bimbingan dan nasihat. Polisi saat ini terus gencar memberantas narkotika di Merauke dengan melakukan patroli dan razia di sejumlah tempat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kasus infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA di Kota Jayapura, Papua mengalami peningkatan kasus yaitu 21.141 kasus pada tahun 2024. Pemerintah Kota Jayapura terus mengimbau masyarakat tidak merokok untuk mencegah munculnya penyakit ISPA dan menjaga pola hidup sehat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Ninyo Mansri Antari, mengatakan peningkatan kasus ISPA terjadi akibat paparan bahan kimia asetaldehida dalam asap rokok yang disebabkan perokok. Jadi di Kota Jayapura ya perokok itu mempengaruhi cuaca kita kan, cuaca kita terang panas, hujan, sering itu pasti akan sering menimbulkan peradaban. Jayapura itu tahun 2024 Desember ya sampai Desember 21.141 kasus. Kemudian yang kedua malaria 19.800. Upaya-upaya itu bagaimana? Kan malaria sama ini tinggi. Usahakan rokok jangan gitu ya. Jangan merokok. Itu pencetus pertama yang banyak pasti ya. Kemudian pakai masker. Kan debu, bisa debu meradang ya. Kemudian makanan juga izin terima. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Jayapura, penyakit tidak menular menduduki peringkat pertama adalah ISPA, malaria, hipertensi, gastritis atau peradangan pada lapisan mukosa lambung, radang paru-paru, dan penyakit kulit. Kadis Kesehatan mengajak masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan tidak perlu langsung ke rumah sakit, warga bisa datang memeriksakan diri ke puskesmas. Pemkot Jayapura telah meningkatkan akses layanan kesehatan menuju pelayanan puskesmas 24 jam. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan.
Perayaan Idul Adha masih sebulan lagi, namun harga daging sapi di pasaran sudah mulai naik. Di Pasar Wamanggu Merauke, Papua Selatan, saat ini harga daging sapi naik dari Rp135.000 menjadi Rp140.000 per kilogram. Untuk daging super, harga berkisar Rp145.000 per kilogram. Pedagang memperkirakan harga daging akan terus naik sesuai dengan permintaan pasar. Jelang Idul Kurban ini sampai berapa per kilo? Ini sekarang lagi naik dari 130 menjadi 140 kilo per kilogram. Per kilogram itu. Kenapa sampai bisa naik seperti itu, Pak? Karena memang stok sapi lagi menipis ini. Lagi menipis ya. Iya. Jadi untuk sementara ini harga dipatok 140. 140 per kilo. Nah, mendekati Idul Kurban apakah akan naik lagi harga sapi itu? Kalau harga sapi sudah pasti naik karena Enggak, harga dagingnya. dagang sapi Harga naik, dagangnya? iya, karena stok mengurang loh. Oh gitu. Kira-kira diperkirakan sampai berapa per kilo nantinya? Ya bisa menjadi 150. 150 ya. Pedagang memprediksi harga sapi akan semakin meningkat karena permintaan akan semakin tinggi jelang Idul Adha. Meski daging sapi mahal, tidak mempengaruhi omset atau pendapatan pedagang karena daging sapi sudah menjadi kebutuhan warga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah, saat ini tengah fokus terhadap pelayanan pendidikan. Dalam musyawarah perencanaan yang dihadiri ratusan ASN di Aula Kantor Bupati Deiyai, Bupati menegaskan pendidikan gratis adalah kewajiban utama yang harus dijalankan di Deiyai. Saat ini Pemkab Deiyai bekerja sama dengan 3 yayasan agar kualitas pendidikan di Deiyai terus berkembang. Bupati Deiyai Melkianus Mote saat ini pihaknya fokus kepada pendidikan dasar yaitu SD, SMP, dan SMA. 3 tingkatan sekolah itu gratis dan Pemkab terus meningkatkan kualitas guru maupun bekerja sama dengan yayasan. Jadi kami sementara ini kami fokus SD sama SMP dulu. Dan program pusat yang kami sudah follow up pertama itu adalah cek kesehatan gratis. CKG sudah jalan. Terus yang berikut adalah MBG. MBG ini sebelumnya itu mau dijalankan oleh rekan-rekan Koramil, cuma kemarin di lapangan banyak yang menolak. Saya sudah bicara dengan Bapak Koramil, Pak Dandim. Saya sudah bicara dengan Pak Dandim. Nanti beliau mau serahkan kami mau kerjasama. Jadi kelolanya tetap dari orang gereja atau orang sekolah. Terkait makan bergizi gratis, pihaknya juga mengakui di Deiyai belum berjalan karena ada penolakan, sehingga pihaknya akan bekerja sama dengan Kodim Deiyai sebagai pengawas. Namun eksekusi pelaksanaan akan diserahkan ke sekolah dan gereja. Bupati juga mengimbau kepada masyarakat agar melapor jika menemukan masih ada pungutan liar di sekolah. Arthur melaporkan dari Deiyai, Papua Tengah. Sebanyak 150 personel Kodim 1701 Jayapura masuk ke pedesaan. Masuknya tentara ke Kampung Bering, distrik Kemtuk, untuk merehabilitasi fasilitas umum dan rumah. Ada 2 gereja dan 2 rumah yang direhab oleh tentara. Selain itu juga tentara membangun MCK dan sumur air bersih. Jadi kita rehab gereja 2 unit, kemudian kita rehab pustu, kemudian kita juga ada RTLH 2 unit, kemudian kita juga membangun MCK, kemudian pipanisasi air bersih, termasuk kita juga membangun sumur bor di situ. Pak, berapa jumlah tenaga kerja yang dilibatkan? Satgas ini terdiri dari TNI, Polri, dan masyarakat, itu sekitar 150 personil. Ini gabungan, termasuk dengan OPD. Karena Satgas ini tidak hanya murni kita, karena kita itu ada juga kemarahan dari pertanian, kesehatan, peternakan. Kita nggak punya itu nanti ranahnya dari OPD. Jadi kita melibatkan semua OPD yang terkait dengan kegiatan-kegiatan.
Wakil Bupati Jayapura, Haris Yoku, mengimbau warga memanfaatkan program ini dengan baik. Harapan saya untuk semua OPD yang berhubungan langsung dengan kegiatan ini, mereka harus standby dan siap mendukung, mensukseskan. Dan kepada masyarakat yang ada di Kampung Pring, mari sambut ini dengan baik. Karena apa yang dilakukan oleh teman kita dari TNI dalam KTMD 124 tahun yang ke-2025 ini merupakan pencapaian bahwa TNI berupaya untuk selalu bersama dengan rakyat. Kami pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati Jayapura, Pak Yunus Bonda, memberikan mandat kepada saya hari ini untuk menyampaikan pesan-pesan itu kepada seluruh kita yang hadir guna kita menjaga program ini dengan baik. Selain rehabilitasi gereja dan rumah, tentara juga melakukan penyuluhan kesehatan dan pertanian. Dari Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Mantan anggota kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka, Minanggeng Murib, memutuskan untuk kembali ke pangkuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Minanggeng Murib menyatakan sumpah setia kepada Indonesia dan mencium bendera merah putih. Minanggeng mendatangi pos komando taktis Satuan Tugas 700 Wirayuda Cakti yang berada di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Ia datang ditemani keluarganya serta kepala suku Abelom Kogoya, tokoh agama, dan warga setempat. Minanggeng berharap ke depan memulai kehidupan baru sebagai tukang kebun dan peternak. Operasi pencarian Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Ibtu Tommy Samuel Marbun yang hilang di Sungai Rawara, distrik Moskona Barat pada Desember lalu resmi ditutup. Pencarian telah dilakukan selama 2 pekan, namun tidak ada hasil. 500 lebih aparat gabungan TNI dan Polri serta Basarnas bahkan mencari dengan kekuatan penuh, yaitu helikopter dan kapal khusus serta berjalan kaki. Dalam pencarian Ibtu Marbun, aparat juga mendapat gangguan dari KKB. Beruntung tidak ada korban jiwa. Setelah ditutup, hasil pencarian ini akan dilaporkan ke DPR RI dan Kapolri. YW tak berkutik ketika diringkus polisi di kawasan APO Kota Jayapura pada hari Sabtu. Penangkapan YW dilakukan setelah polisi memeriksa sebuah paket yang mencurigakan di kantor ekspedisi Entrop, Kota Jayapura. Polisi menemukan 1,1 kg ganja yang dikemas dalam 46 paket plastik siap edar. Pelaku akan dijerat dengan pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun. Tim gabungan TNI dan Polri kembali menggerebek pabrik minuman keras jenis Saguer di atas pohon di sebuah kebun di distrik Kimam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Di kawasan ini marak produksi minuman keras oplosan. Minuman keras oplosan dibuat langsung di atas pohon kelapa. Polisi dan tentara bahkan menebang pohon kelapa agar pelaku tidak lagi memproduksi minuman keras oplosan. Ratusan liter Saguer disita aparat dari atas pohon kelapa. Diduga operasi gabungan ini sudah bocor karena pemilik sudah mengetahui aparat akan menggerebeknya. Warga di Jalan Supratman, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Selasa kemarin digegerkan dengan penemuan mayat.
Mayat dengan kondisi gosong diduga korban penganiayaan. Jenazah diduga dibunuh di lokasi lain dan dibuang ke pinggir jalan Supratman. Kapolres Mimika AKBP Bilyanda Budiman mengatakan pihaknya sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dan masih menyelidiki dugaan pembunuhan itu. Bahkan identitas pelaku belum diketahui karena sekujur tubuhnya terbakar. Kehilangan motor yang diparkir di Jalan Ahmad Yani, Matias langsung mendatangi kantor Polsek Heram, Kota Jayapura. Kedatangannya untuk menunjukkan kepada polisi lokasi motornya yang hilang. Rupanya, Matias memasang Global Positioning System atau GPS yang terhubung ke ponsel korban. Polisi akhirnya menemukan motor korban yang diparkir di dapur sebuah rumah kosong di kawasan Buper, Waena. Selain menemukan motor korban, polisi juga menemukan 2 motor curian lain. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.